Yuan Bao, elang malam diserang di pinggiran kota, terluka parah. Kau harus segera pergi dan mendukungnya. Demikian Yuan Bao dari organisasi hadiahku. Gu Jingchen, elang malam dari organisasi hadiah Presiden Grupku. Yuan Bao, akhirnya aku melihatmu lagi. Para ikan kecil ini, kau bahkan tak bisa menangani mereka. Elang malam, kau bagi organisasi kue kita. Elang malam, kau baik-baik saja. Yuan Bao, akhirnya aku melihatmu lagi. 3 tahun. Bolehkah aku melihat seperti apa rupamu? Tidak, Kalau begitu, bisakah aku mentraktirmu makan malam? lain kali. Aku harus cepat kembali dan menikah. Yuan Bao, apa katamu? Kau akan menikah? Tidak mungkin. Elang malam, kau melewati batas. Kita hanya rekan kerja. Kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Aku kabur dari pernikahanku, menyewa pembunuh untuk melakukan sandiwara, hanya untuk melihatmu. Aku tak menyangka kalau kau benar-benar akan menikah. Halo, Anak durhaka. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Dengan kian-kian, kau berani kabur dari pernikahanmu. Setengah jam. Kembali ke hotel. Kalau tidak, jangan anggap aku ibumu lagi. Ibu. Sudah kubilang aku tak akan menikah dengan orang udik itu. Ada seseorang yang kusuka. Berhenti memaksaku. Jangan begitu. Kukatakan padamu, aku bahkan sudah mendapatkan akta nikah untukmu. Pernikahan ini harus kau terima, suka atau tidak. Kau memberiku surat nikah, tapi itu tak berguna. Aku akan menceraikannya. Diam kalian semua. Berikan instruksi. Blokir berita hari ini. Jangan bocorkan sepatah kata pun. Ya, Kian-kian, maafkan aku. Jingchen tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dan tidak bisa menghadiri pernikahan. Aku sangat menyesal kau harus mengalami ini. Bibi, tidak apa-apa. Kesehatan Kak Jingchen yang terpenting. Gadis baik. Mulai hari ini, kau adalah menantu perempuan keluargaku. Kita lihat siapa yang berani mengganggumu mulai sekarang. Terima kasih, Bibi. Masih memanggilku Bibi. Ibu, bagus. Ibu akan membawamu mencari anak durhaka itu. Ayo pergi. Kak Jingchen, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Bibi ada di sini. Xiaozu, Wanita cantik ini pasti kakak ipar kan? Halo kakak ipar. Namaku Jisho. Teman Jingchen. halo. Ye Qian. Syukurlah itu bukan Kak Jingchen. Xiaozu, di mana Jingchen? Dia pergi bekerja. Ada keadaan darurat di perusahaan. Dia menyuruhku menunggumu. Kak Jingchen baru saja pergi. Dia memakai baju warna apa? Kemeja hitam kurasa. Mungkinkah orang itu Kak Jingchen? Tapi perawakannya persis seperti elang malam. Ada apa ini? Kakak ipar. Ada apa? Bukan apa-apa. Bocah itu kabur sendiri. Dan menyuruhmu menunggu kami, ada apa? Ngomong-ngomong kakak ipar,
Aku hampir lupa. Ini yang Jinchen minta untuk kuberikan padamu. Kak Jingjin yang memberiku. Apa itu? Dokumen perceraian. Kian, apa yang Jinchen berikan padamu? Ini? Anak durhaka ini. Pergi cari dia dan bawa dia kembali padaku. Bibi jangan marah, jangan marah. Aku akan pergi sekarang. Kak Jinchen, kau bahkan belum bertemu denganku, dan kau sudah ingin menceraikanku. Dasar bocah, jangan minta aku melakukan hal semacam ini lagi. Tidakkah kau melihat ibumu? Dia praktis ingin membunuhku. Aku tak tahu apa yang wanita itu berikan pada ibuku. Tapi dia sangat menyukainya. Sudahkah kau bertemu kakak iparku? Orang udik. Apa yang menarik untuk dilihat? Kurasa kau harus bertemu kakak iparku. Kakak ipar sangat cantik. Dia tipemu. Hanya Yuan Bao yang ada di hatiku. Sayang sekali dia sudah menikah. Kau juga sudah menikah. Aku akan bercerai. Tuan Qi. Halo bos. Lihat buronan peringkat as. Muncul di Jiangcheng. Menyelinap ya. Pesta topeng Hotel Kulihua. Polisi Jiangcheng membutuhkan dukungan kita. Aku ingin kau pergi. Bos. Buronan peringkat S. Dengan kemampuanku, kau yakin kau tidak mengirimku ke kematianku? Pesta topeng membutuhkan pasangan untuk masuk. Yuan Bao mengambil misi ini. Saat ini kekurangan pacar. Bos, aku akan pergi. Hanya buronan peringkat S. Demi negara dan rakyat, bahkan kematian pun mulia. Selamat datang di Pesta Topeng. Silakan. Yuan Bao, kau datang. Kukira kau sudah menikah dan akan mempertimbangkan perasaan suamimu dan tidak datang ke misi pasangan semacam ini. Suaminya bajingan. Siakin, asisten Yuan Bao. Dia tidak hanya meninggalkan Kak Bao di pernikahan mereka, tapi tepat setelah mereka menikah, dia menulis perjanjian cerai. Laki-laki anjing ini. Siaking, diam. Aku akan pergi ke pintu belakang dulu. Selamat datang. Bajingan ini, beraninya dia memperlakukanmu seperti ini. Katakan di mana dia, aku akan mencabik-cabiknya. Dia suamiku. Dia pria yang ingin kunikahi sejak kecil. Jika kau berani menyentuhnya, aku tak akan pernah memaafkanmu. Yuan Bao bajingan ini, dia tidak pantas untukmu. Itu urusanku. Sore ini, apa kau pergi ke Villa Fenglinguan? Bagaimana kau tahu? Kemeja hitam bergaris yang sama. Punggung yang mirip. Elang malam benar-benar Kak Jinchen. Siapa kau? Aku elang malam. Kenapa kau pergi ke Fenglinguan? Apakah kau orang yang lompat dari jendela dan kabur? Bagaimana Yuan Bao tahu? Aku pergi ke Feng Liyuan. Apakah dia diam-diam menyelidiki aku? Jika dia tahu aku sudah menikah, akankah dia membenciku? Jawab aku. Aku pergi ke Feng Liyuan untuk melihat-lihat rumah, sedangkan untuk melompat keluar jendela dan melarikan diri, aku tidak tahu. Bukan dia. Mungkinkah aku salah? Apa kau sudah menikah? Tidak. Aku hanya berhayal. Dia bukan Kak Jinchen. Keluargaku sebagai keluarga kaya nomor 1 Jiangcheng. Sangat kaya. Kak Jinchen sungguh tidak mungkin bergabung dengan organisasi Kli dan menjadi pemburu hadiah. Yuan Bao ada apa? Maaf, aku kehilangan kendali. Ayo masuk. Yuan Bao maafkan aku. Aku berbohong padamu. Aku akan secepatnya ceraikan orang udik itu. Dan bantu kau menyingkirkan bajingan itu. Mengejarmu secara terang-terangan. Apakah kalian berdua pasangan? Tentu saja. Kalau begitu silakan berciuman di depan umum selama 5 detik untuk mengonfirmasi hubungan kalian. Kami punya undangan. Kenapa kau menghentikan kami? Maaf, harap ikuti aturannya. Ini adalah pesta bertema pasangan romantis. Kami tidak mengizinkan pasangan palsu untuk masuk dan membuat masalah. Jadi hari ini,
Bagaimana jika aku memaksa masuk? Tunggu. Hanya 5 detik. Jangan marah. Pihak lain adalah buronan kelas S. Jangan beritahu mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau lakukan? Ini pertama kalinya aku. Pertama. Ciuman pertama. Yuan Bao, aku akan bertanggung jawab untukmu. Aku tak butuh kau bertanggung jawab. Aku sudah menikah. Sampah itu sama sekali tidak pantas untukmu. Apakah dia pantas untukku? Atau tidak, itu urusanku, bukan urusanmu. Yuan Bao, aku menyukaimu. Kau adalah orang yang paling penting bagiku. Jika suamimu memperlakukanmu dengan baik, aku akan mundur. Tapi dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan memenangkanmu kembali. Elang malah menyukaiku. Tidak. Aku suka Kak Jing Chen. Kau selingkuh. Tentu saja kita adalah pasangan. Ini sedikit menyenangkan. Di antara kita. Aku paham. Masuklah, lanjutkan. Berhenti. Ada apa? Buronan. Yuan Bao. Yuan Bao, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hati-hati. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya goresan. Yuan Bao. Kurasa aku diracuni. Kau ingin menangkapku. Kalian semua akan mati. Elang malam. Kau baik-baik saja. Elang malam. Kak Bao. Elang malam. Ada apa, Kak Bao? Kau baik-baik saja. Elang malam sepertinya keracunan. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Kau tangani ini. Baiklah. Kau sudah bangun. Yuan Bao, apakah kau tidur denganku? Ini sangat membahagiakan. Benarkah? Ya. Apa kau sudah bangun sekarang? Kau keracunan. Itu bisa menyebabkan halusinasi. Kau akan baik-baik saja setelah bangun. Pantas saja kau menyiramkanku air. Benar. Apakah kau terluka? Buronan kemarin itu. Aku baik-baik saja. Aku membunuh buronan itu. Mengesankan. Layak menjadi pembunuh bayaran top organisasi K. Pembunuh bayaran terbaik itu begadang. Semalaman untukmu. Kalau kau tidak segera bangun, Kak Bao akan merobohkan rumah sakit ini. Yuan Bao, kau tidak tidur semalaman untukku. Kembali dan istirahatlah. Baiklah. Aku pergi dulu. Kau datang untuk mengantarnya. Baiklah. Siaking. Siaking. Halo. Kak Elang malam. Kak Bao telah dicampakkan oleh bajingan itu. Dia sedang menenggelamkan kesedihannya di bar. Cepat kemari. Bajingan itu. Katakan padaku kau di bar mana. Ada apa? Baiklah, aku segera ke sana. Jika bukan kau, mengapa kau pergi? Untuk menemukan Yuan Bao. Tolong, maafkan aku salah. Lepaskan aku. Salah, dasar bajingan. Kau berani menggangguku. Aku akan membunuhmu. Kak Bao, kau tidak bisa membunuhnya. Dari semua orang yang bisa diusik, kau malah mengusik Kak Bao. Kau mencari mati. Tolong katakan padanya untuk melepaskanku. Aku benar-benar tahu aku salah. Kak Bao dan Elang malam, sangat cocok. Siapa kau? Apa kau juga mencoba menggangguku? Yuan Bao, aku takkan pernah mengganggumu. Yuan Bao, aku takkan pernah membiarkan pria yang menyakitimu itu lolos. Kepalaku pusing. Kakak, Kak Bao mabuk. Aku akan memesan kamar. Bisakah kau membantuku membawanya ke hotel untuk malam ini? Jangan pesan, dia menginap di hotel sendirian selarut ini. Aku juga tidak tenang, dia benar-benar mabuk. Ke tempatku.
Kak Jing Chen, kenapa kau menceraikanku? Kau memanggilnya apa? Kak Jing Chen, Siapa kau? Ngapain kau di kamarku? Kak Jing Chen, ini aku. Maafkan aku tidak tahu kau sedang berganti pakaian. Kak Jing Chen, ibu menyuruhku ke atas. Dia bilang kau ingin menemuiku. Kak Jingchen. Wanita itu juga memanggilku Kak Jingchen. Mungkinkah Yuan Bao dan dia orang yang sama? Kak Bao, berhenti membicarakan bajingan itu. Jika kau menyebutnya lagi, aku akan pergi membunuhnya. Jangan sentuh dia. Kak Bao, kau sangat mabuk, dan kau masih membela brengsek itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan pada Kak Bao untuk membuatnya begitu tergila-gila. Xia Qing, apa kau tahu siapa pria itu? Siapa namanya? Kenapa kau bertanya begitu tiba-tiba? Kau membuatku bingung. Biar ku pikir dulu. Benar, aku pernah mendengar Kak Bao menyebutnya sekali. Sepertinya marganya Fu. Bernama Fu entah Chen. Bagaimana mungkin Yuan Bao, orang udik itu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Nama keluarga Kak Jing Chen adalah Ju. Lagi pula, dia Lang Malam, terkenal di dalam organisasi. Tinggal di apartemen sekecil ini. Dengan orang udik itu, sebelum perceraian, aku tidak bisa membiarkan dia tahu identitasku yang sebenarnya. Aku tidak peduli dengan hal-hal materi. Tapi jika itu sesuatu yang disukai Yuan Bao, aku pasti akan membelikannya untuknya. Pintar. Usahaku menjodohkan mereka tak sia-sia. Apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga Kak Bao baik-baik. Jangan memanfaatkannya. Kalau tidak, kau akan berurusan dengan tinjuku. Kau pikir aku orang macam apa? Ini terutama karena Kak Bao terlalu menawan. Aku takut kau tak akan bisa menahan diri. Memang. Aku tidak bisa memanfaatkannya. Kita sudah bekerja sama selama 3 tahun, dan aku masih belum melihat seperti apa rupamu. Tiga tahun, bolehkah aku melihat wajah aslimu? Tidak. Tidak mungkin. Aku harus menghormati keinginanmu. Aku akan menunggu sampai kau sendiri melepas topengmu untukku. Selamat malam, Yuan Bao. Di mana ini? Ini rumahku. Kau mabuk tadi malam. Xia Qing ada urusan dan pergi. Dia memintaku untuk mengantarmu pulang. Terima kasih. Ceritanya begini. Tadi malam, apakah terjadi sesuatu di antara kita? Yuan Bao. Aku memang menyukaimu. Tapi aku lebih menghormatimu. Kau pikir aku? Itu benar-benar menyakitiku. Maafkan aku. Tapi tolong jangan bicara tentang menyukaiku lagi. Aku sudah menikah. Maksudmu suami brengsek yang meninggalkanmu di hari pernikahanmu. Yuan Bao. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Itu urusan kami berdua. Elang malam. Kau melewati batas. Yuan Bao. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Elang malam. Kau laki-laki, kau lebih tahu apa yang disukai pria. Kenapa kau menanyakan ini? Ada kesalahpahaman antara aku dan dia. Aku ingin membelikannya hadiah. Ini kesempatan bagus untuk berbicara dengannya. Aku suka barang antik. Tapi suamimu yang brengsek itu mungkin tidak punya
selera setinggi itu. Dia bahkan tidak menghargaimu. Dia mungkin tidak mengerti barang antik dan giok. Dia hebat. Bahkan jika dia tidak menyukaiku, aku tidak mau kau meremehkannya di depanku. Jadi, apakah ada lelang baru-baru ini? Di lelang langit biru siang ini, ada cincin giok. Sempurna. Dapatkan cincin giok itu dan berikan padanya. Cincin giok itu sudah lama aku incar. Yuan Bao, kenapa? Bukannya kau menyukaiku? Baiklah, ayo kita periksa. Ini adalah cincin naga. Bening seperti kristal. Kepala Kepala naganya seperti hidup. Berikan ini pada Kak Jing Chen. Dia pasti akan menyukainya. Aku tak punya cukup uang. Saat pelelangan nanti, bisakah kau pinjami aku uang? Ye Sisi, adik tiri Lekian. Aku janji, aku akan mengembalikannya dengan bunga. Dia memperlakukanmu seperti ini. Apa kau rela melakukan ini? Ini sepadan. Tidak. Apa yang dilakukan pengemis di pelelangan? Bukankah ini hanya pura-pura? Ye Sisi. Benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Itu kakak. Begitu aku masuk, aku mencium bau asam yang menyengat. Kupikir itu pengemis. Aku baru saja dengar, kau meminta uang pada pria tampan ini. Kakak, kau wanita yang sudah menikah. Bagaimana kau bisa meminjam uang dari seorang pria? Kenapa kau tidak meminjamnya dariku? Tapi, jika kau ingin meminjam uang dariku, tidak semudah itu. Kau harus berlutut dulu, dan kata padaku beberapa kali. Tak perlu, aku punya uang. Jangan coba-coba bertingkah sok. Aku tahu, suamimu bahkan tidak datang ke pernikahan. Kau wanita yang dibuang. Sok penting. Jaga mulutmu. Tuan tampan ini, jangan tertipu olehnya. Dia sudah menikah. Dia bersamamu, hanya untuk mempermainkan perasaanmu, dan menipu uangmu. Aku tahu dia sudah menikah. Tapi urusan kita, bukan urusanmu. Benarkah? Dia hanya terlihat polos. Dia keluar setiap malam, bermain-main dengan pria yang berbeda. Diam. Aku tak butuh kau mengaturku. Lihat, dia bahkan memakai topeng. Dia tahu dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Aku akan melepas topengnya sekarang juga, dan menunjukkan wajah aslinya padamu. Mulutmu lancang sekali. Kau pantas dipukul. Satpam, masuk. Bawa dia keluar, dan jangan biarkan dia muncul di sini lagi. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Akankah elang malam mencari tahu tentangku lewat Ye Sisi? Siaking, selesaikan segera. Informasi Ye Sisi segera. Jangan biarkan elang malam tahu. Soal uang yang baru kusebutkan. Aku tak peduli. Hadiah yang ingin kubeli, aku tak mampu membelinya. Jika saudari tiriku tahu, dia mungkin akan mengejekku. Berhentilah berlagak jadi korban. Aku tahu kau membeli cincin naga ini untuk menenangkan suamimu yang brengsek itu. Aku akui. Aku ingin memberikannya padanya. Jelas ada kesalahpahaman di antara kita. Jika kita tak bicara langsung, kita akan bercerai. Aku tak terima. Apa orang seperti itu pantas dipertahankan? Berharga. Dia menyelamatkan hidupku. Baiklah. Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi bukan berarti aku mendukung apa yang kau lakukan. Kalau kau lelah mengejarnya, lihatlah ke belakang. Aku akan selalu menunggumu. Terima kasih. Peninggalan Raja Pedagang. Naga terbang ini begitu hidup. Legenda mengatakan, ia memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Jika Kak Jing Chen melihatnya, dia pasti akan menyukainya. Halo, Ye Xian. Ibu dan ayah ingin kau segera pulang.
Aku sibuk. Baiklah, kalau begitu ibu, ayah, dan aku harus pulang untuk menemuimu. Dan saat kami melakukannya, jika aku membocorkan tentang kau dan kekasihmu berselingkuh satu sama lain, jangan salahkan aku. Aku pergi sekarang. Yuan Bao. Aku sangat berharap kau segera menceraikan bajingan itu. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau benar-benar kembali. Kau telah mempermalukan keluarga Ye. Kau telah benar-benar mempermalukan kami. Ye Wenhai, ayah Hikian. Wenhai, tenanglah. Milan Xian, ibu tiri Hikian. Setidaknya dia kembali. Apa gunanya dia kembali? Biar ku tanya. Mengapa keluarga Gu menceraikanmu? Ayah, aku di pelelangan hari ini, dan aku melihat kakakku dengan pria lain, menyelinap, dan bahkan meminjam uang darinya. Katakan padaku, bukankah itu karena kakak selingkuh dari kakak ipar, dan tertangkap basah bahwa keluargaku ingin bercerai? Tak tahu malu. Bagi keluarga Ye kita, untuk dapat terhubung dengan keluarga Gu, adalah berkah yang dibudidayakan selama beberapa kehidupan dengan perbuatan baik. Kau masih berani selingkuh? Berlutut. Aku tidak selingkuh. Dia dan aku hanya teman. Dan hubunganku dengan Kak Jingchen bukan urusanmu. Aku akan mengurusnya sendiri. Berhenti di situ. Inikah sikapmu saat ayahmu sedang menceramahimu? Kau benar-benar gadis liar dari desa, tanpa sedikit pun didikan. Seseorang pegang dia. Aku akan memberinya pelajaran. Kakak, ayah akan menghukummu dengan hukuman keluarga. Kenapa kau belum berlutut dan mengakui kesalahanmu? Seorang ayah yang menelantarkan putrinya sendiri di pedesaan sejak kecil dan mengabaikannya sepenuhnya. Aku tak tertarik untuk menurutimu. Kau, dasar manusia tak tahu diuntung. Aku ayahmu. Ayah, jangan beritahu siapapun di luar sana bahwa aku ayahmu. Aku tak ingin orang luar mengejekku karena begitu kejam hingga tak bisa menoleransi putrinya sendiri. Kau sudah keterlaluan. Aku tahu seharusnya aku tidak membawamu kembali dari desa. Seharusnya aku meninggalkanmu di sana untuk mengurus dirimu sendiri. Apa yang kalian berdua tunggu? Pegang dia. Aku akan menggunakan disiplin keluarga. Berani kau menyentuhnya? Dasar nenek sihir, siapa kau? Ini kediaman Ye. Apa kamu bicara di sini? Ibu, kenapa kau tiba-tiba di sini? Aku dengar dari pengurus rumah tangga bahwa kau sudah pulang. Jadi aku datang untuk menemuimu. Aku tak menyangka melihatmu ditindas begitu. Aku tiba. Menantu perempuan keluarga Guku bukanlah seseorang yang bisa kau tindas semudah itu. Jadi ternyata dia ibu mertuanya. Putriku memiliki penglihatan yang buruk dan tidak mengenalimu. Ya, kami hanya ingin dia melayani tuanku sedikit lebih baik. Ya. Jangan panggil aku mertua. Panggil aku nyonya besarku. Baiklah. Nyonya tuaku. Ye Xian adalah menantu yang kupilih sendiri. Aku tak akan membiarkan Jingchen menceraikannya. Siapapun yang berani menindasnya, keluarga Guku tak akan melepaskannya. Wanita itu, Ye Xian, bagaimana dia bisa punya ibu mertua sebaik itu yang melindunginya? Jika saya memberitahu nyonya tuaku tentang perselingkuhannya, dia pasti akan berbalik melawannya. Mungkin. Maka aku akan punya kesempatan untuk posisi nyonya muda. Aku bisa menggantikannya. Nyonya tua, aku tahu kau baik pada kakak. Tapi sebenarnya karena kakak diam-diam bertemu dengan seorang pria dan aku memergoki mereka. Itu sebabnya ayah sangat marah. Kami tidak menindasnya. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Ya, Ye Qian hanyalah seorang wanita yang tak bisa hidup tanpa pria. Bahkan setelah bersama keluarga Gu, dia masih belum puas. Dia sungguh tak pantas dibelah. Beraninya kau bicara tentangku seperti itu. Kau cari gara-gara. Ye Qian orang seperti apa? Bukankah aku tahu? Dan kau berani menindasnya. Kau, Ibu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Cepat, bawa dia ke rumah sakit, Ibu. Ye Sisi. Dia adikmu. Jika aku bisa menemukan informasi tentangnya, aku bisa mencari tahu siapa kau. Saudara Elang Malam. Di mana Boku? Dia sudah pergi. Ini
Ini informasi yang kau inginkan. Pengingat Rama. Jangan selidiki Kak Bao diam-diam. Dia akan marah. Ambil dan hancurkan. Halo. Apel. Aku segera ke sana. Bibi pergi ke rumah kakak ipar dan pingsan. Dia sekarang di rumah sakit Ankan. Kakak ipar. Dia sudah menikah. Menikah. Tapi, Jadi kau juga bajingan. Jauhi Kak Baoku mulai sekarang. Menghina. halo. Aku belum selesai bicara. Omong kosong. Cepat ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Kian-kian. Ibu, The film was Ibu, translated akhirnya and kau bangun. narrated Aku by sangat M khawatir. Media. Bukan apa-apa. Hanya sesak dada dan napas pendek tiba-tiba. Aku tak bisa bernapas. Jangan khawatir. Apa kau merasa lebih baik? Biar ku bantu kau bangun. Kian-kian. Ibu. Apa yang dikatakan adikku? Aku tak percaya sepatah kata pun. Aku tahu sifatmu. Aku percaya padamu. Ibu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Ibu. Sebenarnya, hari itu aku bersama teman-temanku. Untuk membeli ini untuk Kak Jingchen. Membeli ini. Ini? Cincin naga. Kian-kian. Setelah bagaimana Jingchen memperlakukanmu, kau masih memberinya hadiah. Benda sialan ini, saat dia tiba di sini, aku akan membuatnya meminta maaf padamu. Ibu. Tidak apa-apa. Hari itu, di rumah, aku lancang. Kau ini anak. Kau terlalu baik. Ibu, sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Katakan padaku, aku akan menyetujui apapun. Mengenai Kak Jingchen dan aku. Bisakah kami mengurusnya sendiri? Aku takut dia tak akan senang. Aku tak ingin memaksanya. Baiklah. Ibu setuju denganmu. Tapi, kau juga harus menyetujui satu hal untuk ibu. Ibu, katakan padaku. Jika kau benar-benar bercerai, jadilah putriku saja. Saat kau bertemu orang yang tepat, ibu akan menyiapkan mahar untukmu. Ibu. Terima kasih. Gadis yang baik. Adegan ibu dan anak yang mengharukan. Tuanku, tentang penyakit wanita tua itu, aku ingin bicara denganmu. Anak bandel itu kabur lagi. Dia benar-benar tak ingin melihatku sama sekali. Kenapa kau di sini? Dia memberitahumu tentang pernikahanku. Mengatakan beberapa patah kata. Aku dan wanita The itu film was hanya menikah translated kontrak. and Ini hanya pernikahan narrated by pura-pura. M Sama Media. sekali tidak ada perasaan. Kau tak perlu menceritakan urusan pribadimu padaku. Aku tidak ingin tahu salah paham. Elang malam, akan kukatakan lagi, kami hanya rekan. Lagi pula aku sudah menikah. Pria itu sama sekali tidak mencintaimu. Kenapa kau menyiksa dirimu sendiri? Cinta bisa dipupuk. Lagi pula dia sudah menerima cincin naga. Dan setuju untuk mencobanya denganku. Cincin naga. Apakah ini? Bagaimana kau mendapatkan cincin naga? Elang malam bilang pernikahannya adalah perjanjian bisnis. Mungkinkah dia Kak Jingchen? Aku membelinya dari seorang pria. Ketulusanmu dijual begitu murah. Tidakkah kau merasa ironis? Bukan dia. Jadi, Kak Jingchen menjual cincin naga. Dia setuju untuk mencoba denganku. Hanya untuk membuat ibu bahagia.
Selama kita belum bercerai, aku masih punya kesempatan. Yuan Bao, dia sama sekali tidak mencintaimu. Kenapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Ini pilihanku. Ini bukan urusanmu. Jika kau berani ikut campur kehidupan pribadiku lagi, kita bahkan bukan rekan lagi. Baiklah. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu. Tapi, aku akan menunggumu. Aku, Baru saja bertemu adikmu. Jika suatu hari, kita tidak bisa menjadi rekan lagi, aku tidak keberatan bertemu dengan priamu. kau tak perlu membuang waktumu untukku. Ini juga pilihanku. Kenapa jantungku berdebar kencang? Tidak. Aku hanya mencintai Kak Jingchen. Terserah kau. Di mana ini? Lang malam. Dasar brengsek. Kau berani-beraninya menemui Kak Bao. Jangan bicara omong kosong. Itu pernikahan pura-pura. Syukurlah kau sudah bangun. Aku akan kembali sekarang. Yuan Bao, Pembohong. Jangan kejar Kak Baoku yang berharga. Kalian semua laki-laki sama saja. baiklah pemabuk, kau berhenti bicara. Tuanku, Nyonya kembali ke villa hari ini. Dia kembali, sempurna. Aku akan bicara dengannya tentang kontrak pernikahan kami. Siapa? Ini aku, Gu Jingchen. Kak Jingchen. Kak Jingchen, tunggu aku. Aku akan segera keluar setelah mandi. Aku tak tahu kau akan kembali hari ini. Aku belum mempersiapkan diri dengan baik. Tidak perlu. Aku kembali kali ini untuk memberitahumu. Aku tidak akan bercerai untuk saat ini. Karena kesehatan ibuku sedang buruk. Dia tidak boleh terguncang. Tapi aku harap kau bisa berpura-pura menjadi istriku. Aku bisa memberikan kompensasi. Rencana kompensasi spesifik ada di dokumen. Kau bisa menandatanganinya setelah membacanya. Kak Jingchen. Seperti dugaanku, kau masih belum mau menerimaku. Aku meninggalkan dokumen itu di meja nakasmu. Keluar dan lihat sendiri. Kita tidak perlu bertemu. Kak Jingchen, apa kau sangat membenciku? Kita sudah menikah begitu lama? Kau bahkan tak mau melihatku, sekalipun tidak. Aku punya seseorang yang kusuka. Nona Ye, tolong jaga sikapmu. Padahal aku jelas-jelas istri sahmu. Aku bisa menandatangani surat cerai. Tapi setidaknya, kau harus membiarkanku melihat dulu, seperti apa rupa suamiku. Baiklah. Ada apa? Tuan muda, ada pemadaman listrik malam ini. Mengerti. Aku masih ada urusan di perusahaan. The film was Aku pergi dulu. translated Kau and istirahatlah lebih narrated awal. by Tunggu. M Media. Kak Jingchen, kau mungkin salah paham. Aku tidak suka uangmu. Aku suka. Kukira kau benar-benar mengerti. Aku tidak menyangka taktik. Jual mahal lagi. Aku tidak. Bukan apa. Tanda tangani kontraknya. Berikan pada Jisoo besok. Bilang pada Jisoo untuk membawanya padaku. Aku pergi. Kurasa aku mengacau lagi. Yesisi. Ye Chien, aku perlu bicara denganmu. Pulanglah segera. Tidak ada waktu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kediamanku untuk mencarimu. Kebetulan aku punya fotomu dengan pria liar. Menggoda, aku ingin tahu. Apakah suamimu akan menyukainya? Aku akan segera kembali. Terakhir kali, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kau benar-benar berani datang padaku. Kau punya nyali. Jangan coba menakutiku. Itu hanya tekanan darah tinggi, bukan masalah besar. Jika ini terjadi lagi, aku takkan mengampunimu. Baiklah, baiklah. Aku memanggilmu ke sini.
bukan untuk membicarakan hal-hal sepele ini. Kalau begitu langsung saja ke intinya. Kakak, terakhir kali di pelelangan. Pria yang kau minta uang. Dia cukup kaya, kan? Apa yang kau minta darinya? Tidak banyak. Kakak, aku hanya berpikir, wanita yang sudah menikah sepertimu. Bermain-main dengan pria lain itu tidak baik. Kenapa kau tidak mengenalkannya padaku? Pria kaya dan tampan seperti dia. Hanya aku yang pantas untuknya. Kau benar-benar mengincar elang malam. Namanya elang malam, nama yang keren. Cocok untuknya. Jangan harap. Dia sudah menikah. Jangan bohong padaku. Kau hanya tidak ingin mengenalkannya padaku, kan? Namun, kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak mengenalkannya padaku, aku akan mengirim foto-foto ini semuanya ke tuanku. Meskipun aku dan elang malam tidak ada apa-apa. Tapi, jika Kak Jingchen salah paham, aku hanya bisa memperkenalkan. Sisanya, terserah kau. Baiklah. Malam ini pukul 10, Hotel Shimao. Atur dia denganku. Aku pasti bisa memenangkannya. Kalau begitu aku doakan kau sukses. Sudah larut malam, kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungiku? Kau bertingkah aneh. Apa yang kau bicarakan? Seolah aku anak durhaka atau semacamnya. Kian, Jingchen tiba-tiba datang ke rumah sakit. Cepat datang. Kali ini dia pasti tidak akan lolos. Baiklah. Segera datang. Kak Jingchen. Lama tak jumpa. Kak Jingchen, lama tak jumpa. Kau mencari siapa? Maaf, aku salah kamar. Ada apa? Kurasa aku mendengar seseorang memanggilku tadi. Kau mungkin salah dengar. Kamar 1 di sebelah. Aku benar-benar salah masuk. Ye Qian, jangan tegang. Yisisi. Sudah jam 23:30. Kenapa elang malam belum datang? Apa kau mempermainkanku? Kau bahkan tidak mengajaknya berkencan, kan? Aku melakukannya. Kalau begitu, telepon dia lagi untuk memastikan. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan. Baiklah, aku mengerti. Kau ada waktu luang? Malam ini tengah malam. Hotel Shimao. Bisa kita bertemu. Yuan Bao benar-benar mengajakku bertemu. Aku segera ke sana. Kau mau kemana lagi? Ini mendesakku. Qian akan segera datang. Sampai jumpa nanti. Kau. Yuan Bao sedang mencariku. Aku harus pergi. Ye Qian akan segera tiba. Kau bantu aku menghadapinya. Ini gila. Elang malam. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Maaf soal ini. Lain kali, aku traktir makan malam. Jisoo, Kakak ipar. apakah Kak Jingchen ada di kamar rumah sakit? Dia tiba-tiba ada urusan mendesak. Dia pergi lagi. Ye Qian, kau memakai topeng ini untuk merayu kakak Jingchen. Dengan topeng ini dan lilin gairah ini, elang malam, kau ditakdirkan untuk menjadi priaku malam ini. Kau datang. Kakak elang malam, kau datang. Yuan Bao.
kau bukan. Yuan Bao. Kian, Jing Chen dia baru saja. Ada urusan mendadak. Itu sebabnya dia pergi. Jangan khawatir, lain kali dia berani melakukan ini lagi, aku akan mematahkan kakinya. Ibu, aku tahu. Ayo, bocah ini. Terburu-buru pergi. Entah kemana untuk menemui siapa. Kian, aku baru saja melihat sekilas ponselnya. Sepertinya dia pergi ke Hotel Shimao. Bagaimana kalau kau mencarinya? Hotel Shimao. Kian, jangan salah paham. Anak ini sering pergi ke hotel untuk urusan bisnis. Dia pasti tidak akan melakukan hal buruk. Aku bisa menjamin itu. Bagaimana bisa kebetulan sekali, Ibu? Kalau begitu aku keluar sebentar. Aku juga ingin bicara dengan Kak Jing Chen langsung dan memeriksa elang malam untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku pergi dulu, Ibu. Tidak ada informasi check-in untuk Gu Jingchen. Nyonya, saya yakin tidak ada. Begitu? Mungkin ibu salah lihat. Kak Jingchen tidak ada di sini. Lebih baik aku periksa elang malam. Kakak elang malam, aku sudah lama menyukaimu. Biarkan aku menemanimu malam ini. Yuan Bao. Aku sudah menyukaimu. Sejak lama. Kakak elang malam. Kau harus bertanggung jawab untukku. Saudara elang malam. Ada apa? Kau benar-benar bukan Yuan Bao. Saudara elang malam. Kau tidak menginginkanku. Keluar. Saudara elang malam. Saudara elang malam, buka pintunya. Saudara elang malam. Ye Qian, ini semua salahmu. Elang malam tidak akan menerimaku sekarang. Tunggu saja. Aku akan memberitahu Tuan Muda Gu tentang hubunganmu dengan elang malam. Lalu aku akan meminta keluarga Gu mengusirmu. Aku hampir salah menuduh Yuan Bao. Sepertinya, apa yang ditakdirkan telah terjadi. Aku tak menyangka, elang malam menyukai Sisi. Yuan Bao. Itu, permisi. Yuan Bao, kaulah yang mengajakku bertemu. Tapi kenapa di sini? Bukankah kau yang menunggu di sini? Elang malam, lepaskan aku dulu. Kau tahu betapa bahagianya aku saat kau mengajakku bertemu. Tapi setelah aku tiba, aku tahu itu bukan kau. Katakan padaku kenapa. Yai Sisi, dia menyukaimu. Dia mengambil foto kita untuk mengancamku. Dia bilang, kalau aku tidak membantunya berkencan denganmu, dia akan menunjukkan foto kita kepada suamiku. Aku takut suamiku akan salah paham. Jadi, Demi suamimu yang tidak berguna itu, kau mengorbankanku. Kau anggap aku apa? elang malam. Maafkan aku. Ini salahku. Permintaan maaf sederhana. Apa maksudnya itu? Kompensasi apa yang kau inginkan? Elang malam, apa yang kau lakukan? Kita berdua sudah menikah.
Maaf, Yuan Bao, aku impulsif tadi. Aku kehilangan kendali. Elang malam. Apa yang terjadi dengan Sisi hari ini adalah salahku. Tapi biar ku bilang, tolong hormati aku ke depannya. Dan hormati istrimu sendiri. Kau sudah dewasa dengan kompas moral. Berhentilah berpikir untuk selingkuh. Yuan Bao, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Karena Sisi menyalakan dupa itu sebabnya aku. Benarkah? Aku baru saja mandi air dingin. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Antara kau dan Sisi, apakah terjadi sesuatu? Yuan Bao, apa kau khawatir dengan kesucianku? Apa aku mengkhawatirkannya? Yuan Bao, jangan khawatir. Aku tak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku lebih baik gantung diri di kasau daripada kehilangan akal sehatku. Termasuk istriku hanya di nama saja. Jika bukan karena Kak Jingchen, mungkin aku akan setuju dengan Elang Malam. Elang Malam, kau seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini padaku. Tapi inilah perasaanku yang sebenarnya. Tidak. Ini tidak benar. Kau harus bertanggung jawab pada istrimu. Tapi aku sama sekali tidak mencintainya. Elang Malam, meskipun kau tidak mencintainya, sebagai suaminya, bertanggung jawab atas istrimu adalah tugasmu. Lagi pula, suamiku telah memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan denganku. Tolong jangan katakan hal yang tidak pantas seperti itu lagi. Kita hanya rekan bisnis. Kita rekan kerja. Itu saja. Yuan Bao, setelah bekerja sama selama 3 tahun, apa kau tidak punya perasaan apapun padaku? Sedikit pun tidak. Aku harus pergi. Ibu mertuaku di rumah sakit. Aku harus pergi menjaganya. Jawab aku. Apa penting? Ini penting. Tidak. Tidak pernah. Yuan Bao, Apalagi yang kau inginkan? aku tidak menginginkan apapun. Temanku sudah dalam perjalanan. Aku akan menyuruhnya mengantar. Kakak. Aku tahu kau menyukai Gu Jingchen. Tetapi orang yang disukainya adalah aku. Dia bilang akan menceraikanmu sesegera mungkin, lalu menikah denganku. Kuharap kau bisa membiarkan kami bersama. Kata orang di internet bahwa yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Kakak, kau tidak akan jadi selingkuhan, kan? Wanita ini, mengapa matanya tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Jika dia mengusulkan perceraian, aku akan tanda tangan. Bagus. Sebaiknya kau tepati janjimu. Yai Sisi, kemarin kau ingin tidur dengan Elang Malam. Dan hari ini, kau main-main dengan Gu Jingchen. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membuat Gu Jingchen menyukaimu. Tapi aku peringatkan kau, jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Halo, Kak Ipar. Apa kau sudah mengajukan gugatan cerai? Jangan buat kakakku menunggu. Bajingan ini, dia benar-benar main-main dengan adikmu, bangsat. Sepasang anjing, tak tahu malu. Kak Jingchen tidak menyukaiku. Dia tidak salah. Perjanjian pranikah sebelumnya batal. Kita akan bercerai. Aku tahu ibuku sangat menyukaimu, tapi orang yang kau nikah adalah aku, bukan dia. Perjanjian perceraian, aku akan meminta Jisoo mengantarmu sekarang. Aku akan memberimu 100 juta sebagai kompensasi. Tolong tanda tangani segera. Jangan tunda aku. Pesan siapa ini? Bajingan sialan ini, dia menyuruhmu untuk tidak mengganggunya. Ayo Kak Bao, aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya untukmu. Hanya keluargaku. Ayo pergi, minum. Kak Bao, minum lebih sedikit. Kak Ipar, bersulang. Rayuan yang manis. Kakak, Kak Jingchen menjemputku untuk makan makanan Prancis seperti yang dijanjikan. Dia juga bilang aku manis mulutnya. Gu Jingchen.
Bukankah kau hanya ingin bercerai? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Halo, bos. Yuan Bao, Enchan tingkat TV. Ada transaksi narkoba malam ini. Jiang Chengguer, kami butuh bantuan. Di mana kau? Aku di Enchanting KTV. Baiklah, cadangan segera datang. Baiklah, menurut Intel, transaksi narkoba ada di kamar 197. Penjaga akan tiba dalam 10 menit. Bersiaplah untuk bantuan. Ya. Kak Bao, ada misi. Ya. Borgol mereka. Yu Dui, aku serahkan ini padamu. Baiklah, Aku akan mengejar mereka. borgol mereka. Kakak ipar. Kakak ipar. Jishu, ingat, apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu siapapun. Halo pahlawan wanita. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama, Kapten. Karena misi ini, kau terluka. Jika kau butuh sesuatu nanti, jangan ragu untuk menghubungi kami. Baiklah, terima kasih. Istirahatlah, kalau begitu. Kalau begitu aku pergi. Apakah kau punya pena? Ya. Kak Bao, kau... Karena dia tidak menyukaiku. Dan hanya ingin bercerai. Maka aku akan mengabulkan keinginannya. Masih banyak ikan di laut. Kau seharusnya mencampakkan brengsek itu sejak lama. Yuan Bao, bagaimana kau bisa terluka? Di mana lukamu? Biar kulihat. Aku baik-baik saja. Mereka hanya pengedar narkoba kecil-kecilan. Bagaimana mereka bisa melukaimu? Ini semua salah si brengsek itu. Jika bukan karena dia, Kak Bao tidak akan terluka. Dia lagi ya. Katakan di mana dia. Aku akan membuatnya lumpuh sekarang juga. Lupakan saja. Aku sudah memutuskan untuk menceraikannya. Kau akan bercerai. Karena dia tidak mencintaiku. Tidak perlu aku menahannya. Perceraian. Baik untuk kita berdua. Ye Sisi benar-benar saudara perempuan Yuan Bao. Aku tidak menyangka dia bisa meyakinkan Yuan Bao untuk setuju bercerai begitu cepat. Kak Jingchen mentransfer uang padaku. Dan memintaku untuk melihat-lihat foto pernikahan. Aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Pukul 10 besok pagi. Sampai jumpa di Biro Urusan Sipil besok. Bagus. Ye Qian setuju untuk bercerai denganku. Yuan Bao juga telah memutuskan untuk bercerai. Sekarang aku bisa secara terbuka mengejar Yuan Bao. Bagus. Sampai jumpa besok. Kalian berdua sedang apa dengan ponsel kalian? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yuan Bao, aku pasti akan memberimu kejutan romantis. Sempurna sekali. Sepertinya ada yang kurang. Yuan Bao pasti suka The kan? film was translated Kakak ipar melihat and semua ini. narrated by M. Media. Dia akan patah hati. Apa yang kau tahu? Cinta tak bisa dipaksakan. Memaksanya hanya akan menjadi bumerang. Bukankah kurang sebotol anggur? Ikut aku. Tidak. Ayo. Hati-hati dengan lukamu. Jangan sampai basah. Istirahat yang baik. Baiklah. Terima kasih. Kak Bao, kenapa kau tidak melewatkan Biro Urusan Sipil hari ini? Tunggu sampai kau pulih, lalu jadwalkan waktu dengan bajingan itu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak mungkin. Jingchen sudah ingin bercerai. Jika aku terus menunda ini, dia akan semakin membenciku. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Ingat untuk mengurus kepulanganku. Aku tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun, pertama kali aku melihat Kak Jingchen adalah untuk bercerai. Dinas Kependudukan. Itu pasti Kak Jingchen. Tapi, punggungnya
Terlihat familiar. Kak Jing Chen. Kak Jing Chen. Ini elang malam. Ini Hikian, lebih cantik dari yang kubayangkan. Cantik sekali. Tapi, kenapa kau menatapku? Tidak tahukah kau itu? Tidak sopan. Aku tidak memakai topeng. Elang malam belum pernah melihat wajahku. Dia tidak akan mengenaliku. Aku Yuan Bao. Kak Jing Chen, 15 tahun, kau terlihat sangat berbeda dari saat kau masih kecil. Aku tidak ingat kejadian masa kecilku. Hentikan membahasnya. Jadi kau tidak ingat janjimu untuk menikah denganku saat kita kecil. Yikian, aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan menikah denganmu. Tapi aku bisa memberikan kompensasi. Sebutkan harga yang kau inginkan. Kau tidak menyukaiku. Tapi saat aku Yuan Bao, kau mengejarku menyatakan cintamu. Kau tidak menyukaiku. Karena identitasku. Atau karena penampilanku hari ini, aku bukan tipemu. Apa bedanya? Aku tidak menyukaimu. Tentu saja aku tidak menyukai apapun tentangmu. Begitukah? Ibuku selalu memuji kecantikanmu. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan penampilanmu. Jadi itu berarti siapapun aku, selama itu aku, kau tidak akan menyukaiku. Ya, Ayo pergi. Ayo selesaikan perceraian ini. Nona Ye, kapan kau akan mengambil barang-barangmu dari kediaman Gu? Tuan Muda Gu, buang semuanya. Ada apa denganku? Kenapa hatiku sakit tiba-tiba? Bercerai. Jangan lihat. Jika Bibi tahu, kalian berdua bercerai, dia mungkin akan pingsan lagi. Aku akan meminta ibuku mengakuinya sebagai anak baptisnya. Aku akan menyatakan perasaanku pada Yuan Bao. Ayo pergi, pulang. Yuan Bao menutup teleponnya. Dia mungkin salah menekan tombol. Telepon dia lagi. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kenapa dia menutup telepon lagi? Biasanya dia langsung menjawab. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Yuan Bao? Halo Xiaqing, kenapa Yuan Bao tidak menjawab panggilanku? Apakah terjadi sesuatu? Tak usah repot-repot menelepon. Dia tidak akan menjawab lagi. Kenapa? Kak Bao bilang dia tidak mau bertemu denganmu lagi. Dan kalian berdua tidak boleh berhubungan lagi. Xiaqing, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Tanya Kak Bao sendiri. Ada apa dengan Yuan Bao? Mungkinkah karena kau pernah menikah sebelumnya? Apakah dia masih salah paham tentangmu? Aku harus menjelaskannya padanya. Tidak. Apakah kau butuh? Aku ikut denganmu. Kartu ini tidak ada The batasnya. film was Ambil, translated belikan hadiah and terbaik yang paling narrated mahal. by M Beritahu Media. aku kalau sudah selesai. Hubungi aku kembali. Ada apa? Kakak, ku dengar Tuan Muda Gu meninggalkanmu. Dia bahkan pergi ke kantor urusan sipil bersamamu untuk bercerai. Apakah itu benar? Memang benar. Dasar gadis celaka. Kita akhirnya masuk ke keluarga Gu. Dan kau main-main sepanjang hari. Benar-benar mempermalukan. Keluarga Ye kita. Kau menghubungiku hanya untuk memarahiku. Kakak, ayah hanya mengkhawatirkanmu. Jangan marah. Aku tidak marah. Wanita ini, kenapa dia begitu tenang? Bukankah dia sejak kecil menyukai Tuan Muda Gu? Kakak, aku sebenarnya mencoba membujuk Tuan Muda Gu untuk tidak menceraikanmu. Tetapi, dia sama sekali tidak menyukaimu. Aku tahu. Dia menyukaimu. Beraninya kau mengatakan itu. Lihat dirimu. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kakakmu? Jika bukan karena Nyonya Gu bersikeras untuk menikahkanmu, aku pasti sudah mengirim kakakmu, Sisi sejak dulu. Lalu ini, insiden memalukan itu tidak akan terjadi hari ini. Aku yang malu. Apa hubungannya denganmu? Bukankah kau selalu menolak untuk mengakui bahwa aku putri keluarga Ye? Kau, Bukankah begitu, kakak? Sebenarnya semua ini
Pada akhirnya salahku. Jika aku tidak jatuh cinta pada Tuan Muda Gu, dia mungkin saja, demi Nyonya Gu, tidak menceraikanmu. Kakak, jangan salahkan aku. Aku tidak membencimu. Hanya saja, Gu Jingchen dan aku belum bercerai. Waktu untuk berpikir selama sebulan. Adikku sayang, kau harus menunggu 1 bulan lagi. 1 bulan penuh 30 hari. Agak sulit. Kau harus bersabar. Sebenarnya ada juga ini. Jika dalam 30 hari, Tuan Muda Gu menemukan bahwa dia adalah Yuan Bao, maka semua rencana akan hancur. Tidak. Aku harus membuat ini terjadi dengan cepat. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Aku dan Tuan Muda Gu, kita sudah menunggu selama bertahun-tahun. Apa artinya 1 bulan lagi? Sisi, meskipun ada masa tenang 1 bulan. Kian-kian sudah mengajukan cerai dari Tuan Muda Gu. Kalian berdua bisa berinteraksi secara terbuka sekarang. Benar, selamat Tuan Muda Gu. Masih menantu keluarga Yi kami. Jangan khawatir. Dia punya caranya sendiri. Dia pasti akan membantumu mempertahankan Gu Jingchen. Ini. Tanda tangani di sini. Apa ini? Perjanjian pemutusan hubungan orang tua. Apa maksudmu? Secara harfiah, apa yang kau lakukan dengan ini? Berapa banyak uang yang kau inginkan dari keluarga Ye? Bibi Siang, aku tidak mau uang. Perusahaan keluarga Ye didirikan oleh ibuku. Aku hanya ingin 40% saham. Apa yang ibuku tinggalkan untukku? Halo, Tuan Muda Gu. Ye Sisi, apakah Yuan Bao di rumah? Aku tidak bisa menghubunginya. Tuan Muda Gu akan datang ke kediaman Ye. Aku hanya punya kesempatan untuk mewujudkan ini. Tapi, bagaimana dengan Ye Chen itu? Aku tidak bisa membiarkan dia melihat Tuan Muda Gu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku baru saja mendengar suara Yuan Bao. Apakah kau bersamanya? Ya, aku pulang. Kirimkan lokasimu. Aku akan segera ke sana. Pikirkan baik-baik. 40% saham. Setelah sebulan, aku akan mendapatkan akta cerai dengan Gu Jingchen. Biarkan dia dan Ye Sisi bersama. Jangan gunakan ini untuk mengancam kami. Jika kau tidak ingin bercerai, Tuan Muda Gu akan tetap menceraikanmu. Benarkah Bibi Siang? Sudahkah kau memikirkan ini? Jika aku mengadu pada Nyonya Gu, perceraian ini mungkin tidak akan terjadi. Bahkan Ye Sisi tidak akan bisa masuk ke keluarga Gu. Pikirkan baik-baik. Aku akan ke atas dan mengemasi beberapa barang. Ibu, bagaimana jika Tuan Muda Gu datang? Untuk apa kau memintanya datang? The film was Aku ingin translated mewujudkan ini. and narrated by M. Bagaimana Media. dengan Kian-Kian di rumah? Ibu, suruh ayah cepat menandatanganinya. Dengan cara ini, omset tahunan keluarga kita hanya beberapa juta. Setelah aku menikah dengan keluarga Gu, apakah kita masih akan kekurangan uang ini? Jadi, sudahkah kau memutuskan? Tuan Nyonya, Tuan Muda Gu ada di sini. Dia menunggu di depan pintu. Biarkan dia menunggu. Baiklah, baiklah. Kenapa dia ada di sini? Tentu saja dia datang untukku. Apa dia datang untukmu? Ibu dan ayah sudah menandatangani perjanjian ini. Tapi kalau kau menginginkannya, kau harus menyetujui salah satu permintaanku. Permintaan apa? Kak Jingchen tidak menyukaimu. Dia bahkan membencimu. Ambil perjanjian ini sekarang dan pergi lewat pintu belakang. Sisi, apakah kau di rumah? Buka pintunya. Dia benar-benar datang untuk Ye Sisi. Aku harus segera menyingkirkan orang ini. Ye Sisi, kau tampak takut. Gu Jingchen melihatku. Ya. Aku takut Jingchen akan melihatmu dan kesal. Beri aku perjanjiannya. Aku akan segera pergi. Aku juga tidak ingin melihatnya. Tuan Muda Gu, Anda di sini. Di mana adik Nun?
Bukankah dia bersamamu? Kakakku sedang tidur di lantai atas. Aku akan naik dan mencarinya. Tuan muda Gu, kakak pulang. Terlalu larut tadi malam. Biarkan dia istirahat. Apakah Yuan Bao sedang bertugas tadi malam? Baiklah, Ye Qian itu. Tuan muda Gu, sangat lembut padanya. Tuan muda Gu, apakah Anda ingin teh atau minuman? air putih saja. Baiklah, Paman, Bibi, maaf mengganggu. Ini pertama kalinya aku berkunjung. Jadi aku datang terburu-buru dan tidak menyiapkan apa-apa. Tidak sama sekali. Kehadiranmu adalah suatu kehormatan bagi keluarga Ye kami. Halo, Aku yang membelinya. Kirimkan alamatmu, dan aku akan mengirimkannya padamu. baiklah, sempurna. Villa Donglin nomor 25. Gu Jingchen. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dari genggamanku lagi. Paman, saya ingin bertanya, siapa nama lengkap Yuan Bao? Kakakku tidak suka orang lain mengetahui nama lengkapnya. Tuan muda Gu, ini air madu. Aku khusus menyiapkan untukmu. Minumlah dan aku akan memberitahumu. Baik, Tuan Gu, apakah ini enak? enak. Sisi, sekarang kau bisa memberitahuku. Yuan Bao. Siapa namanya? Baik, karena aku akan memberitahumu. Yuan Bao. Oh tidak, aku lupa membawa kalung ibu. Kakak ipar. Benar-benar kau. Jisoo, apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Rumah keluarga Ye? Villa Donglin 25. Ya, Kakak ipar. Kau Yuan Bao kan? Gu Jingchen dan aku sudah bercerai. Aku bukan iparmu. Dan aku bukan Yuan Bao. Kau akan membawaku kemana? Tuan Gu, bukankah kau mencari kakakku? Ayo, dia di lantai atas. Aku akan mengantarmu ke atas. Kau memberiku obat bius kan? Apa yang kau bicarakan? Tuan Gu, kau terkena sengatan panas. Sengatan panas. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku lupa sesuatu. The Kupikir film kau was sedang memperhatikan translated Tuan Gu dan and aku narrated bermesraan. by M Media. Kak Jingchen, ada apa? Dia mabuk. Tidak ada bau alkohol. Dia telah diberi obat. Yuan Bao, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jangan ganggu kami. Lepaskan dia. Kakak ipar. Kak Chan sama sekali tidak mencintainya. Jangan bicara omong kosong. Yuan Bao, Lepaskan dia. Ye Xian, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu Tuan Gu tidak menyukaimu? Ye Xian, apa yang kau coba lakukan? Kami belum mendapatkan akta cerai. Dia suamiku. Kau memberi obat suamiku. Menurutmu apa yang kulakukan? Ayo pergi. Bajingan, aku akan mencuri Tuan Gu darimu. Kakak ipar, kau sangat keren barusan. Sudah kubilang, Gu Jingchen dan aku sudah bercerai. Jangan panggil aku ipar lagi. Kalau begitu tunggu. Kakak ipar, meskipun kau menyangkalnya, aku tahu. Kau Yuan Bao. Ingat, jangan beritahu dia siapa aku. Kenapa? Dia menyukai Yuan Bao. Kau adalah Yuan Bao. Kalian berdua toh saling mencintai. Dia belum pernah melihat seperti apa rupa Yuan Bao. Bagaimana dia bisa menyukainya? Dia telah melihat Ye Qian, tapi dia tidak menyukainya. Kakak ipar. Ini dari Kak Jingchen. Dia memintaku untuk membelikan ini untukmu. Dan, di ruang tamu keluarga Gu, dia punya kejutan untukmu. Apa yang kau lakukan? Aku harus kembali ke perusahaan. Kau tidak akan merawatnya. Tidakkah kau punya kau? Tidak. Yuan Bao, Di ruang tamu keluarga Gu, dia punya kejutan untukmu. Kejutan?
Yuan Bao. Aku menyukaimu. Kakak Jing Chen, kau menyukai Yuan Bao yang belum pernah kau temui, tapi kau tidak menyukai istrimu sendiri, Ye Qian. Haruskah aku bahagia? Atau haruskah aku sedih? Yuan Bao, jadilah pacarku. Baik. Kakak Jing Chen, biarkan aku memanjakan sekali ini saja. Kau menyukai Yuan Bao, itu karena kebaikannya yang menyelamatkan nyawamu 3 tahun yang lalu, kan? Sayang sekali kau bahkan tidak tahu, seperti apa rupa Yuan Bao. Jadi bagaimana kau bisa bilang menyukainya? Rasa suka yang kau sebut-sebut itu, tidak lebih dari sekedar pemujaan buta. Ye Qian itu nyata. Tapi kau tidak menyukainya. Kak Jing Chen, selamat tinggal. Mengapa wanita ini ada di sini? Mungkinkah dia menghabiskan malam di sini? Ye Qian itu benar-benar tidur dengan tuan muda Gu. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan mereka bersama. Tuan muda Gu, kau sudah bangun. Kenapa kau? Tuan muda Gu, apa maksudmu? Tentu saja aku. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tuan muda Gu, kau pasti sakit kepala karena terlalu banyak minum tadi malam. Biarkan aku memijatmu. Pergi. Tuan muda Gu, ini pertama kalinya bagiku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Aku tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Aku hanya menyukai Yuan Bao. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai kompensasimu. Tuan muda Gu, aku tidak mau uang. Kau bilang tadi malam kau akan bertanggung jawab padaku. Mau uangnya atau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Jika kau tidak mengambilnya, kau akan kehilangan orang dan uangnya. Tuan muda Gu, aku tahu kau menyukai kakakku, tapi dia sama sekali tidak menyukaimu. Kau tahu, Bagaimana kau bisa bilang dia tidak menyukaiku? kau telah melakukan begitu banyak untuknya. Dia bahkan tidak mau bertemu denganmu. Tidakkah kau mengerti? Apakah dia benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Tuan muda Gu, apakah kau lapar? Aku akan membuatkanmu sarapan. Tidak perlu. Ku bilang padamu, apakah Yuan Bao menyukaiku atau tidak? Aku takkan pernah menyukaimu. Tuan muda Gu,
Jing Chen. Selama aku bisa membuatmu percaya, kau tidur denganku, aku pasti akan membuatmu menikah denganku. Sudahkah kau temukan di mana Yuan Bao? Dia belum menghubungiku selama berhari-hari. Apa benar seperti yang dikatakan Ye Sisi? Bahwa dia sama sekali tidak menyukaiku. Ingat, jangan beritahu dia siapa aku. Kenapa? Dia menyukai Yuan Bao. Kau adalah Yuan Bao. Kalian berdua toh saling mencintai. Dia tidak pernah melihat seperti apa rupa Yuan Bao. Bagaimana dia bisa menyukainya? Dia telah melihat Ye Qian, tapi tidak menyukainya. Kak Jingchan, tidakkah kau menyukai Ye Qian sama sekali? Kenapa kau menanyakan ini? Tidak ada. Ngomong-ngomong, Xia King baru saja menghubungiku dan bilang Kak Bao meninggalkan pesan untukmu. Dia bilang jangan mencarinya. Dalam 30 hari, dia akan kembali. 30 hari. Itu sangat lama. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Bos seharusnya tahu di mana dia. Yuan Bao, benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu kau di sini untuk menyelidiki penipuan judi. Aku di sini untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kembali sana. Di mana nomor 20 cepat bawa minumannya. Jika kau tidak memenuhi kuota penjualan, kau dipecat. Datang. Bos, jangan ganggu penjualanku. Mengapa Yuan Bao begitu dingin padaku sekarang? Yuan Bao, aku membantumu memenuhi kuota penjualanmu. Aku akan menunggumu di ruang pribadi. Haruskah aku memberitahunya? Yuan Bao, sebenarnya adalah Ye Qian. Ye Qian, apa yang kau lakukan di sini? Kau mengikutiku. Apa yang kau tertawakan? Apapun alasanmu untuk mengikutiku, aku tidak akan berubah pikiran tentang perceraian ini. Tuan mudaku, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya lewat. Ye Qian, oh Ye Qian. Bukankah seharusnya kau menyerah sekarang? Dia tidak mencintaimu sama sekali. Yuan Bao, polisi menelepon dan bilang, penipu yang dicurigai telah muncul. Dia saat ini di ruang KTV 10. Jangan beritahu dia dulu. Ikuti mereka dan temukan tempat persembunyian mereka. Kau, Kalian saling kenal. Pacarku, Ayo pergi, ayo minum lagi nanti. Cantik, mau bergabung dengan kami. dia tidak akan pergi, dia tidak akan pergi. Ayo minum saja. Minum. Habiskan. Jangan bergerak. Kau, turun. Jangan ada yang bergerak. Jatuhkan senjatamu. Mundur. Aku bilang mundur. Tidakkah kau mendengarku? Jatuhkan senjatamu. Keluar, atau aku akan membunuhnya. Yuan Bao, apakah aku akan mati kali ini? aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu. Bisakah aku bertemu denganmu? Kau sudah bangun. Aku belum mati. Lukanya tidak fatal. Kau akan hidup. Ini hanya gegar otak ringan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mengikutiku lagi? Tadi malam, bukankah dia melihatku? Seperti apa rupanya? Kenapa dia masih bertanya? Kau benar-benar hebat. Kau bahkan menemukanku di rumah sakit. Dokter memberi instruksi untuk sarapan. Kau perlu makan makanan hambar akhir-akhir ini. Mengapa Yuan Bao tidak di sini bersamaku? Setidaknya tadi malam, aku membantunya menemukan sarang penipuan. Apa yang kau cari?
Tidak ada. Nona Ye. Aku perlu menjelaskan ini. Aku punya seseorang yang kusuka. Aku tidak bisa menerimamu. Bisakah kau memberitahuku, siapa yang kau suka? Kau tidak mengenalnya. Dia seorang pahlawan wanita. Berbeda dari wanita biasa. Jika dia lahir di zaman kuno, dia akan menjadi seorang yang gagah berani. Jenderal wanita. Jadi kau mengaguminya? Aku mengerti. Mengerti apa? Tuan mudaku. Suka ya suka. Kagum ya kagum. Bisakah kau membedakannya? Berhenti. Aku tahu perbedaan antara suka dan kagum. Tapi aku lebih memahami hatiku sendiri. Aku hanya menyukainya. Aku dengar dari Jisoo bahwa kau belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana jika dia tidak terlihat seperti yang kau suka? Aku tidak menyukai penampilannya. Tapi pesonanya. Kepribadiannya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah, kulit yang indah semua sama? Jiwa yang menarik hanya satu dari sejuta. Aku ingin memberitahunya bahwa aku adalah Yuan Bao. Ada apa denganmu? Sebenarnya aku Selamat kakak. Aku hamil anak tuan muda Gu. Apa katamu? Ku bilang. Nona Ye. Berarti seperti ini di sini. Menyatakan cintamu pada Yuan Bao. Aku tidak menyangka kau dan Ye Sisi bahkan punya anak, bajingan. Nona Ye. Apa yang ingin kau katakan barusan? Tidak ada apa-apa. Gadis yang baru saja kau sebutkan, dia luar biasa. Kau tidak pantas. Ye Qian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak Jinchen sudah kembali. Bagaimana lukamu? Sudah sembuh. Apa Ye Qian sudah kembali? Kau peduli pada kakak ipar. Peduli padanya. Kenapa aku harus peduli padanya? Hanya bocah yang bicara omong kosong. Beraninya dia bilang aku tidak pantas untuk Yuan Bao. Dan aku sudah menceraikannya. Jangan panggil dia kakak ipar lagi. Kak Jinchen, tentang perceraianmu dengan kakak ipar, tidakkah kau harus mempertimbangkan kembali? Sekaranglah waktunya untuk memikirkan kembali. Menyesal sudah terlambat. Kenapa aku harus mempertimbangkan ini? Dan kenapa aku harus menyesalinya? Haruskah aku memberitahu Kak Jinchen? Kakak ipar adalah Yuan Bao. Apa yang kau pikirkan? Kak Jinchen, sebenarnya kakak ipar adalah... Halo. Ibuku sudah bangun. Bagus, ke rumah sakit. Memberitahumu, jangan sebut dia lagi padaku. Tuan, ke rumah sakit. Kau beritahu dia kalau aku Yuan Bao. Dia mungkin menyukaiku, tapi dia punya filter Yuan Bao. Rasa suka yang kuat. Tidak benar-benar menyukai Ye Qian orangnya. Jadi, aku tidak ingin kau memberitahunya. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kak Jinchen, aku harap kau menghadapi perasaanmu. Ibu, kau baik-baik saja sekarang. Itu sungguh hebat. Kenapa kau sendirian? Di mana Qian? Dia tidak datang. Qian tidak mungkin tidak datang menemuiku. Apa kau membuatnya kesal lagi? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan bertanya sendiri. Ibu, Qian, kau di mana? Aku ingin minum sup buatanmu. Baiklah, aku akan menunggumu. dia datang. Apa kau gugup? Aku tidak gugup. Aku masih harus menyelesaikan masalah dengannya. Kakak. Tuan muda Gu bilang kau pergi ke kota A. Jeti, apakah kau di sana untuk menyembuhkan patah hati? Ye Sisi, Gu Jinchen memberitahuku. Dia hanya mencintai Yuan Bao. Bagaimana menurutmu, Ye Qian? Aku tahu kau Yuan Bao, tapi terus kenapa? Aku hamil anak tuan muda Gu. Dia harus menikah denganku. Baiklah, kau coba saja. Gu Jinchen ada di bangsal tepat di depan. Kau bisa menemuinya dan membuatnya bertanggung jawab. Brengsek. Ibu. Qian, kau di sini. Cepat kemari, Ibu. Aku membawakanmu makanan. Aku yang membuatnya. Cobalah. Bagus. Bajingan.
Yi Qian. Kau berani memanggilku begitu? Apa? Bukankah seharusnya aku memanggilmu begitu? Pria hidung belang sepertimu. Memanggilmu begitu masih terlalu halus. Bagaimana bisa setelah setengah bulan berpisah, kalian berdua menjadi pasangan yang suka bertengkar? Bagaimana aku bisa disebut promiscuous? Yi Sisi sedang hamil anakmu. Tidak tahukah kau? Apa yang kau katakan? Masih berpura-pura. Tunggu. Kian. Apa yang terjadi? Siapa yang hamil anak Jing Chen? Ini aku. Nyonya Gu. Aku hamil anak Jing Chen. Wanita bodoh ini. Dia benar-benar datang. Apa yang kau katakan? Ku bilang. Aku hamil anak tuan muda Gu. Kau ingin membuatku marah. Jangan marah. Jangan khawatir. Jangan marah. Aku memang dibius hari itu. Itu Ye Sisi. Tuan muda Gu, aku mengandung anakmu. Kau harus bertanggung jawab padaku. Tanggung jawab apa? Jing Chen sudah menikah. Kau memberinya obat dan hamil. Dan kau berani memintanya bertanggung jawab. Keluar. Kau anak durhaka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku beritahu kau. Aku tidak akan bersamamu. Jika kau tidak menggugurkan anak ini, aku tidak akan pernah membiarkannya lahir. Tuan muda Gu, ini anakmu. Bagaimana kau tega melakukan ini? Ye Sisi, apa kau yakin? Anak di perutmu adalah anak Gu Jing Chen. Apa maksudmu? Wanita ini tidak mungkin tahu sesuatu, kan? Pada pagi hari tanggal 11, kau menyelinap ke kediaman Gu, membuat Gu Jing Chen berpikir bahwa dia tidur denganmu. Dan sekarang kau memasukkan kehamilan untuk memaksa pernikahan. Apakah aku benar? Kehamilan palsu. Jika kau tidak percaya padaku, carilah dokter yang terpercaya untuk memverifikasinya. Tidak perlu untuk itu. Selama itu, bukan dia. Tapi hari itu jelas, aku ingat ada seseorang. Siapa gerangan? Ini kakak ipar. Pada malam tanggal 10, dia merawatmu di Villa Gu. Ini kakak ipar. Apakah kau? Itu saya. Lalu kita. Tidak ada yang terjadi. Kian, kau hamil. Tidak mungkin. Tidak mungkin seakurat ini, kan? Jing Chen, cepat panggil dokter untuk memeriksa Kian. Cepat. Jisoo. Bajingan. Membongkar kehamilan palsuku. Dan sekarang dia sendiri hamil. Dengan seorang anak. Dia pasti tidak akan membiarkan Ye Qian dan Gu Jing Chen bercerai. Anak ini pasti tidak boleh tinggal. Katakan dengan jelas, malam itu, apakah Yi Qian bersamaku? Ye Sisi yang memberimu obat. Aku membawamu ke kakak ipar. Aku sial. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Yuan Bao? Kak Jing Chen, sudahkah kau mempertimbangkan sesuatu? Apa? Kakak ipar dan Ye Sisi. Apa hubungan mereka? Tenang, tidak apa-apa. Ibu, sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, aku dan kakak Jing Chen pergi mendaftar. Hasilnya sudah keluar. Apakah dia hamil? Selamat Nyonya Gu. Nyonya muda hamil, bahkan kembar. Sudah hampir 4 minggu, tapi bayinya belum terlalu stabil. Nyonya muda harus istirahat. Terima kasih. Itu luar biasa. Kian, akhirnya aku bisa menggendong cucuku. Hamil. Bibi. Kak Jing Chen. Kakak ipar. Selamat. Sungguh menakjubkan. Kian, mulai sekarang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau tidak boleh terlalu lelah. Baik. Aku akan meminta pelayan Chow mencari beberapa pengasuh lagi untuk mengurus kebutuhan sehari-harimu. Ibu, tak perlu. Kenapa tidak? Kau hamil. Bu, ibu sakit dan menjalani operasi beberapa waktu lalu. Ada sesuatu yang kami rahasiakan darimu. Aku dan kakak Jing Chen sudah mendaftar. Sudah? Yi Qian, aku perlu bicara denganmu. Keluarlah sebentar. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Gu Jing Chen, pelan-pelan. Kian sedang hamil. Apa yang kau lakukan? Tuan muda Gu, kau ingin bertanya tentang anak itu, kan? Jangan khawatir, kau tak perlu bertanggung jawab atas anak itu. Aku akan membesarkannya sendiri. Jadi malam itu, kita bersama.
Ya, tapi kukatakan padamu, kau tak perlu bertanggung jawab atas anak itu. Dalam 3 hari, aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan surat cerai. Bisakah kita tidak bercerai? Gu Jingqian, apa yang kau lakukan? Apakah ini karena bayinya? Kaulah yang menginginkan perceraian, dan sekarang kau tidak menginginkannya. Jangan khawatir, Gu Jingqian, itu tidak akan menghambatmu. Aku tidak takut kau menahanku. Maafkan aku. Ini salahku. Kita suami istri. Dan sekarang kita punya anak. Jadi aku harus bertanggung jawab. Tak perlu. Kakak, kalung peninggalan ibumu. The film was Jika kau translated menginginkannya, and narrated pulang by dan ambillah. Amelia. Baiklah, Kau mau kemana? bukan urusanmu. Mana kalungnya, kakak? Jangan terburu-buru. Minum pil aborsi ini, dan aku akan memberimu kalung itu. Jati, maksud kakak. Kakak tidak mau bekerja sama? Berikan kalung itu padaku. Kakak, kau tahu, sejak awal yang seharusnya menikah dengan keluargaku adalah aku. Kau mencuri tempatku. Sekarang saatnya mengembalikannya. Aku tidak akan menggugurkan kandungan ini. Kamu ingin menikahi Gu Jingqian, bukan urusanku. Jati, maksud kakak. Kakak tidak mau bekerja sama denganku. Sekadar pengawal. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kakak, bukankah kakak mengalami plasenta previa? Bukankah kakak harus menghindari gerakan tiba-tiba? Dan, bukankah kakak merasa lemah seluruh tubuh? Tidak bisa bergerak? Bawa dia pergi. Yei Sisi, apa yang kau lakukan? Lakukan? Tidak. Halo. Tuan Gu, kenapa kau sendirian? Di mana Kian Kian? Dia ada urusan. Ada apa? Aku tidak tahu. Urusan apa? Tuan Gu, Ye Qian ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke sini segera. Apa katamu? Ingat, datang sendiri. Kalau tidak, Ye Qian dan bayinya akan mati. Baiklah, Kau mau kemana? jangan pergi. Aku pergi sendiri. Tuan Gu, ada 2 dokumen di meja itu. Satu adalah janji untuk menikah denganku. Yang lainnya adalah pengalihan 40% saham Gu Group kepadaku. Tanda tangani. Ye Sisi, apa kau gila? Jangan. Jika kau tidak ingin dia mati, tanda tangani. Apa yang kau lakukan? Kau ingin aku tanda tangan. Kau harus memberiku pena. Kau menipuku. Ye Qian, akan kubunuh kau. Yuan Bao. Kakak Jingqian, Kakak ipar, Kak Jingqian. Bawa dia pergi. lepaskan aku. Ayo pergi. Kak Chen. Jishu, bawa Ye Sisi kembali ke organisasi dan urus dia. Baiklah. Yuan Bao. Apakah aku benar-benar akan mati kali ini? Kenapa kau menanggung tusukan itu untukku? Kau istriku. Dan kau sedang mengandung anak kita. Itulah yang harus kulakukan. Tapi kau tidak menyukaiku. Perasaan mungkin. Mungkin bisa dipupuk. Hanya saja aku mungkin tidak punya kesempatan.
Aku masih hidup. Kau The tidak film was ingin hidup. translated Ya, and aku narrated ditikam by oleh YCC. Media. Ditikam. Kau beruntung. Itu tidak mengenai jantungmu. Dan terakhir kali dalam misi darurat itu, bos memberiku pil khusus untuk menghentikan pendarahan dan menyelamatkan nyawa. Kuberikan itu padamu. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ibu, Jisoo. Kenapa kalian berdua tidak keluar sebentar? Aku ingin bicara dengan Kian sendirian. Baiklah. Mereka semua pergi. Apa yang ingin kau katakan? Istri. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku sekali ini saja? Baiklah. Mulai sekarang, kau bukan Yi Qian. Dan kau bukan Yuan Bao. Kau istriku.